Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadratul kiram ta'adil ulama, sesepuh penyesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, sahabat dan keluarga jati, bapak-bapak, sahabat dan kehormatan, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Asliya 7 Gus Anwar Sadat, sahabat dan keluarga jaki, The Rois Surya Budaya Talang, Bapak Ustadz Muhayyad, sahabat dan kehormatan, pengurus takmir Masjid Al-Hikmah, sahabat dan kehormatan, kancah-kancah abang dari juga. Pertama-tama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga berdasarkan panjenengan jika itu bisa rabuin acara ngaji bersama setiap malam Sabtu Legi, senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya malam Sabtu Legi ini kan malam Sabtu sampai dengan sah, berhubung lupa detik yundur, lupa itu nikmat Pak, mendadak ada mendadak tinggal kusing mendadak mana sekarang malam Sabtu Legi ya. Aduh ya Allah, nggih Gus. Detik yundur makin. Moga dengan kita berkumpul, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, nambah ilmunah mudah akhirnya Allah, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam moga-moga senantiasa tercurah limpahkan dan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, seperti kehormatan, untuk mempersingkat waktu susunan acara pertama kita untuk pembukaan acara nomor 2, acara inti kita itu ngaji bersama. Acara yang ketiga itu doa. Sebelum acara mulai berbuka dan baca suratul Fatihah, ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan kita ke acara selanjutnya pun kita itu ngaji bersama The Gus Anwar Sadat Dr. Yaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat Desa Budaya Talang yang kami muliakan, khususnya para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat dusun kerajaan yang kami hormati, wabil khusus terhadap Ketua Tanfidiyah NU Ranting dari Talang, Bapak Beri, yang semoga selalu dijaga kesehatannya dan ditambahkan istrinya. Amin. Dan tidak lupa kepada Rois Surya Bapak Kayat, semoga beliau selalu diberi keistiqomahan untuk membimbing kita
Kita doakan beliau umurnya panjang dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Hikmah Dusun Dayu Talang yang telah berkenan menyiapkan dan menerima kegiatan ini, yakni kegiatan ngaji tiap Jumat malam Sabtu Legi. Kegiatan ini alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan istiqomah, walaupun sedikit mundur seminggu ini karena Bapak Anang kemarin lupa. Jadi saya itu Jumat siang sebenarnya ingat saya kalau ada kegiatan, tapi saya husnudon. Biasanya Pak Anang itu tidak pernah telat. Kok sampai maghrib sudah ada informasi? Ternyata husnudon saya salah. Salah, jadi Pak Anang lupa. Saya mikir ini apa sudah karena sibuk kerja apa karena ada yang dipikir lagi gitu. Jadi ternyata lupa ya, akhirnya tunda minggu depan aja sudah. Alhamdulillah sekarang bisa dilaksanakan. Memang kata para ulama sesuatu yang baik yang sudah terbiasa dilaksanakan itu bagusnya dikontrol. Jadi semisal dengan biasa puasa Senin ke Senin Kamis, kok ketepatan hari Senin itu jadinya lupa tidak puasa, bisa nanti dikontrol di hari yang lain. Atau jenengan biasa sholat duha, misal terus lupa tidak sholat duha, dikodoi di waktu yang lain. Jadi itu kebaikan yang biasa dilaksanakan dan memiliki waktu tertentu, itu bisa dikodoi. Alhamdulillah sekarang kita akan mengaji bab najis, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panjenengan yang hadir di majelis ini istiqomah untuk membangun peradaban baru, membangun gaya hidup Islam. Bagaimana kita betul-betul ingin berusaha meniru Rasulullah SAW sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama yang bersama yang sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi memang proses yang seperti ini itu tidak gampang. Saya sering mengingatkan di tulisan-tulisan saya, yang mengingatkan saya sendiri dan juga mengingatkan semuanya kaum muslimin, bahwa yang disebut ahli sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ilman wa amalan. Ilmunya benar dan juga amalnya. Ternyata tak pikir-pikir kok apa? Kadang gue ilmunya yang ngelakoni gak wani. Kadang kok jadi ahli sunnah tenanan benda gitu. Kadang-kadang kalau mikir, masya Allah, dua ilmunya tahajud di sunnah api, tapi kita seringnya tahajud tuh. Jadi kira-kira sunnah benda. Ini dari Kanjeng Nabi sing saya itu bedino kata istighfar, betul ini. Ada istighfar. Kadang ilmunya ngerti tapi ngamale abot. Kadang ono sing semangat ngamal tapi gak duwe ilmu. Betul. Apa ibadahnya tepak-tepakan. Kadang ngoten. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu harus terbukti ilman wa amalan. Ngoten. Sehingga terus Syekh Fadl Mbah Fadl Sanori, beliau mengatakan ahlu sunnah wal jamaah walladzina lazamu, ya, orang-orang yang selalu menetapi istiqomah terhadap sunnah Rasulullah SAW, terhadap sunnahnya Rasulullah, ya, wa khulafa'ir rasyidin dan khulafa'ur rasyidin. Ini di dalam masalah apa? Di dalam fil akidah, wa fil fikih, wa fil akhlak. Ini harus betul-betul sambung dengan Rasulullah. Nah, kula panjenengan kumpul-kumpul niki dalam rangka usaha sithik-sithik padha saling nyelingno napa sing dilampahi kita niki napa betul-betul pun ahli sunnah napa. Jadi
kita. Jadi tata cara makan, tata cara minum, ini kan juga perlu ikut Rasulullah. Terus kita ada di masjid, akhlaknya seperti apa, itu kan juga perlu ikut Rasulullah. Abot mah. Terus Rasulullah tiang melbu masjid niku, melbu sadurunge lungguh salat sunat tahiyatul masjid. Aku lo melbu niki langsung lungguh nih. Langsung lungguh aja repot ini mesti. Ndak ngelakoni sunah Kanjeng Nabi. Kulo di waduh iki dapat ahli sunnah ini. Tapi kulo nggih ndak ada sangat bisa. Ngoten. Terus itu ulama lain ndak ngelakoni sunat tahiyatul masjid gawe nambeli oleh sunat tahiyatul masjid wiridan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 4 kali. Wis tak lakoni berarti kulo sih habis sudah. Niku enak wong ilmu niku terus ulama ngoten. Dadi enak ilmu. Jadi ndak ilmu kan pun semua. Makanya ini penting monggo kita saran-saran saling ngiling. Maam ke masjid ansal mboten napa. Biyen jamane Kanjeng Nabi nggih ngoten, wonten ashabus sufah itu. Santri Kanjeng Nabi itu penggaweane nggih teng amperan masjid gitu. Jadi santri niku penggaweane teng amperan masjid gitu niki pun. Nggih maem ditilem ngoten. Asalkan satu jangan sampai ngotori masjid. Itu yang harus dijaga akhlak kita. Jadi monggo kita betul-betul tanamkan di dalam hati kita keinginan sedikit demi sedikit merubah peradaban kita yang awalnya peradaban tanpa ilmu kita rubah menjadi peradaban berilmu. Ya, yang awalnya kita melakukan sesuatu tanpa ada dasar mengikuti Rasulullah, di sini kita berusaha mengikuti Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara menyambung ilmu kita kepada para ulama. Alhamdulillah sekarang kita di sini akan membahas tentang bab najis. Ya. Cara mensucikan najis. Nah, ini sangat penting sekali untuk dipelajari. Karena najis ini pengaruhnya di dalam masalah sholat. Sedangkan sholat adalah ibadah yang paling utama dan kunci dari semua amal. Kalau sholatnya tidak beres, biasa amal yang lain tidak beres. Makanya kita harus betul-betul memahami masalah bab najis ini. Dan nanti kita diskusikan kira-kira apa yang perlu dibicarakan tentang masalah bab najis. Dan kajian bab najis ini merupakan kajian yang sangat luar biasa. Karena ini menunjukkan bahwa Islam itu suka kebersihan, kesucian. Jadi kesucian itu lebih tinggi nilainya daripada sekedar kebersihan. Makanya Rasulullah mengatakan at-tahuru syatrul iman. Jadi bersuci itu adalah bagian dari iman. Kalau ada makalah an-nadzafatu minal iman, itu bukan hadis. Itu makalah ulama. Walau itu tapi omongan itu benar, tapi jangan dinisbatkan menjadi hadis. Yang ada hadisnya adalah at-tahuru syatrul iman. Nah, ini ada hadisnya. Tapi maknanya hampir sama dengan an-nadzafatu minal iman. Ini luar biasa Islam. Sampai kalau pernah cerita dengan wonten tiyang malbu Islam. Niku gara-gara semerap wonten ulama Syekh Al-Munawi nerangaken tentang bab najis sampai teliti. Sampai bab istinja ilmune cengok. Akhirnya wong non muslim niku tertarik lho. Kok ono agama sing bahas aturan bersuci sampai cewek-cewek pun dibahas. Iki agama luar biasa. Akhirnya dipelajari, delalah kagum kali ini itu akhirnya masuk Islam. Makanya terus para ulama tidak ada di dunia ini sedikit pun tingkah laku kita yang lepas dari hukum Islam. Gak ada ngoten. Semua pasti ada hukumnya. Makanya terus usul fikih diterangkan hukum itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan semua perbuatan. Semua perbuatan orang mukallaf. Diamnya jenengan ada hukum, berdirinya jenengan juga ada hukum, ngomongnya juga ada hukum, cara duduk, cara ada hukum semua.
Sampai kula niku sering maos teng kitab Mausu'al Fiqh ya. Mausu'al Fiqh itu ensiklopedia fikih. Kumpulan macam itu. Kula maca teng bab turu. Sampai posisi turu niku lho wonten hukume kabeh. Turu mengkurep, turu melumah, turu miring niku hukume beda-beda. Kula akhirnya teliti teng bab hadis kula teliti. Nggih. Hukume turu mengkurep niku makruh. Terus teliti nopo ternyata gawe Kanjeng Nabi turu mengkurep niku turune setan. Nah terus gawe ulama arek kok turune mengkurep tok mulai cilik mboten dimulai biasa angel kandangan. Biasa angel kandangan. Kok senengane turu mengkurep tok. Mboten. Karena gaya setan. Mboten, Pak Tuhan mboten mengkurep. Karena nyungsang. Nyungsang betul. Jadi kurang bingung model terus. Maksudnya apa? Sampai segitunya ulama bahas. Sampai turun nang loteng kalian mboten teng loteng lho hukume beda. Kok dia betul. Itu masalah. Menapa malih nanti kita akan bahas tentang masalah najis itu. Ya, najis ini adalah tentang kesucian kita ketika mau sholat khususnya. Pun pernah kula cuplik di pertemuan sebelumnya yaitu di Darungan tentang masalah najis. Saya ulangi sedikit materi kemudian kita praktek nanti kita susul dengan tanya jawab yang lebih luas. Najis itu intinya adalah sesuatu yang dapat menghalangi keabsahan sholat, sesuatu yang menjijikkan, ya, yang dapat menghalangi keabsahan sholat. Berarti tidak semua sesuatu yang menjijikkan itu bisa disebut najis. Jadi sesuatu yang menjijikkan yang dapat menghalangi keabsahan sholat. Contohnya pipis, contohnya berak, muntah, jadi contohnya najis. Ada sesuatu yang menjijikkan tapi tidak najis. Napa? Umbel. Kadang-kadang biasa cilik Pak Tuhan sedot asin apa pahit sedot. Iku mboten najis. Tapi nek dikonsumsi yo haram. Engko ono. Bojone Gus Sajat tak najis. Biasa ditiliki agremo mboten. Niku mboten najis. Terus awal mboten najis cureke kuping, telinga kan wonten. Niku mboten najis terus. Ada. Mboten najis. Terus air mata mboten najis. Nih. Nah, niku menjijikkan tapi mboten najis. Apalagi ludah. Ludah niku mboten najis. Nah, kalau liur air apa liur niku nopo? Tilur. Tilur niku najis nopo mboten? Terus para ulama ilur itu ada dua jenis. Kalau ilur niku berasal dari perut, dari perut, maka hukumnya najis. Kalau liur itu hanya berasal dari kelenjar ludah, maka bukan najis. Nah, ciri-cirinya gimana? Yang dari perut, ciri-cirinya dari perut terasa para ulama siji biasa lek turune nyungsang. Ngomong wong turu nyungsang. Pak Tuhan hati-hati. Turune nyungsang. Nah itu setung nomor kali. Biasanya warna agak kuning-kuningan karena memang dari maidah, dari lambung yang mirip kotoran yang keluar dari belakang itu. Dan baunya, busuknya seperti busuknya kotoran belakang. Itu ciri-ciri yang sampai ulama kalau air liur itu berasal dari. Biasanya ini walaupun tidak nyungsang, kalau orang gemuk tidur tidak pakai bantal, nah kan gemuk, kotornya kan gede, lambungnya ini. Kalau betul ini bagus, betul. Ini bagiannya Pak Tohan ini bagus. Kalau dia ini lemu gitu. Pak Ferry langsung ngasih awak ilmu. Buat ini. Biasanya yang gemuk membetul bantalan itu kan sanes duran sirai, tapi duran perlu pilih. Sakit. Kalau anak kayak ceret gitu gitu. Ini timbangan. Nah itu timbangan. Jadi keluar itu biasanya dari situ.
Jadi tapi kalau hanya keluar dari liur sini biasanya pamane jenengan tilep kalau enggak kata. Semisal nunggu imam apa? Khotib khutbah mari-mari ketemu. Nggih. Rada ana sing netes. Nggih. Kalau netes itu mboten najis. Karena itu keluar dari kelenjar ludah. Ini betul najis. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa yang disebut najis itu kalau memang menjijikkan dan disebut oleh para ulama dapat mencegah keabsahan sholat. Kalau sekedar menjijikkan tapi tidak mencegah keabsahan sholat bukan disebut najis, walaupun mungkin itu dikatakan kotor. Kemudian kita jelaskan kemarin najis itu ada beberapa pembagian ya, dan juga ada beberapa versi. Kalau ditinjau dari sisi cara mensucikannya, maka najis itu ada 3 seperti yang sering kita dengar. Ada istilah najis mughalladhah, najis yang berat. Ada istilah najis mukhafafah, najis yang ringan. Ada istilah najis mutawassithah, najis yang sedang. Ini karena ditinjau dari cara mensucikan. Mughalladhah itu sampai 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Kalau mukhafafah cukup diciprati, kalau mutawassithah harus disiram. Ini nanti kita praktekkan itu. Ini ditinjau dari cara mensucikannya. Kalau ditinjau dari sisi nampak dan tidaknya, jadi ada bentuknya, ada warnanya, ada baunya apa tidak, maka ada istilah 2. Ada najis ainiyah, ada istilah najis hukmiyah. Ini yang harus kita pahami. Baik itu mughalladhah atau mutawassithah ataupun mukhaffafah, ada istilah begitu. Kemudian ditinjau dari sisi dimaafkan atau tidak. Ada najis, gini, hukumnya najis, pada dasarnya najis. Tapi mungkin karena memiliki kondisi tertentu, ini walaupun najis dimaafkan. Nah, jadi ada istilah najis ma'fu yang dimaafkan, ada istilah najis ghairu ma'fu yang tidak dimaafkan. Contoh gini, semut yang mati, bangkai semut. Kalau semut masih hidup suci. Kalau sudah bangkai semut, bangkai itu kan kita tahu yang tidak najis dan halal dimakan itu hanya 2, yaitu ikan dan belalang. Sedangkan semut tidak termasuk itu. Maka pada dasarnya hukum semut itu adalah najis. Namun dalam kondisi tertentu semut itu ternyata dimaafkan. Kenapa? Ketika semut, bangkai semut itu, bangkainya itu ada pada air atau benda cair, maka itu dimaafkan. Misal, ini susah ini. Jenengan ketemu dan kok ono batang semut. Ini kan susah. Kira jenengan mengatakan tidak dimaafkan, tidak oleh dihukum. Karena hukumnya najis. Kita tidak boleh meminum sesuatu yang najis. Haram hukumnya. Ada. Alhamdulillah pendapat para ulama, ternyata bangkai semut itu kalau ada pada benda cair atau pada air itu dimaafkan. Najisnya dimaafkan. Asalkan tidak terlalu banyak yang sampai merubah. Lek sak mini semute 3 sendok. Niku jeneng najis niku. Semute 3 sendok itu gula nek semute 3 sendok. Ya najis lah niku. Nggih kathah. Nek semute hanya 1, 2 itu dimaafkan. Ini tapi dimaafkan hanya di air. Hanya di air. Maksudnya apa? Kalau jenengan sholat kok bawa bangkai semut, di saku jenengan ada bangkai semutnya, maka sholatnya tidak sah. Betul? Karena dimaafkannya ada di air. Kenapa kalau di air dimaafkan, kalau di baju udah dimaafkan? Karena memang serangga itu sukanya ada di air. Sehingga kata para ulama, inilah yang disebut dengan darurat tubihul mahdurat. Keadaan yang mendesak atau keadaan yang sulit dihindari dapat meringankan hukum.
Sesuatu yang awalnya dilarang menjadi tidak dilarang. Nih. Jadi ingat-ingat kalau bangkai semut jenengan ada di pakaian, maka sholat jenengan tidak sah. Tapi kalau ada di itu, contoh lagi apa? Laron. Laron itu adalah sesuatu yang termasuk serangga, sesuatu yang tidak memiliki darah yang mengalir. Sama dengan semut. Itu kalau di air dimaafkan. Kalau di air dimaafkan. Tapi asalkan jangan sampai banyak dan sampai merubah keadaan air. Mun pas banyak jeding Pak betul ngabuh kita maafkan gitu. Ya. Dan itu pernah terjadi. Makanya kalau itu sedikit tidak masalah. Kalau sedikit itu pun dimaafkan di air. Kalau tidak di air dan dimaafkan, misal jenengan sholat kok bawa bangkainya laron, ini tidak sah. Atau sujud di tempat yang banyak laronnya di situ, ini betul sah. Dimaafkannya di air. Itu yang termasuk adalah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Dimaafkannya di air. Kalau selain air tidak dimaafkan. Beda lagi, ada darah yang ada najis yang dimaafkan di selainnya air, tapi kalau di air tidak dimaafkan. Apa contohnya? Darah sedikit. Darah yang sedikit, jenengan nggak ada luka sedikit, misal, itu bisa dimaafkan. Atau jenengan gudikan wonten gedene sithik, dimaafkan pada tubuh ataupun pakaian. Tapi kalau itu ada di air, jenengan neteskan sedikit darah saja pada ini, misal, tidak dimaafkan. Kenapa? Karena tidak lumrahe gede itu biasanya orang banyu. Lumrahe orang awak kali nang tubuh. Napa niku teng pakaian. Nggak ada. Jadi darah sedikit itu kalau ada di air, ya, maka tidak dimaafkan. Tidak ada istilah maafun. Tapi kalau pada tubuh ada maafun. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kita harus mencari petunjuk. Ini kira-kira dihukumi najis apa tidak. Betul. Makanya orang itu namun itu jenenge harus betul-betul terlatih masalah ini. Nggih, saestu. Kalau teng pondok itu sering ngajari santri saestu. Contohnya kan, menjauh. Niki yang jenengan harus perhatikan. Jenengan kalau masuk jeding, jenengan pipis teng jeding. Nggih, pipis teng jeding. Dengan dap misalnya. Terus jenengan cawi, berarti kan air masuk, air kencing jenengan campur dengan kencing jenengan campur dengan air cewek itu. Terus nempel teng sikil jenengan. Jenengan keluar dari jeding tidak dikelucur, kira-kira najis dari sikil. Najis. Wana sing saya jeding niku wonten senggete napa? Apa wonten undak ngeten guys. Sekate iki, ngoten. Sing sekiranya air itu nanti yang dari jeding tidak keluar. Ngoten. Atau lek kula biasa ngajari santri teng pondok, lek kate metu teko jeding dikelucur sik sikile. Sehingga yang lucu ndak? Sing lucu kadang lari niku. Nggih, langsung munggah teng dhuwure. Misal niki jedinge munggah teng mriki, bias disiram tapi sing disiram dhuwure tok. Padahal sing najis sing sore. Kan salah. Nah, kula ngajari santri, nek umpamane dadi jeding mau keluar, niki diangkat dulu dikelucur. Baru kelucur baru kita keluarkan. Baru kelucur lagi satunya baru dikeluarkan. Ini harus tetap harus hati-hati betul masalah najis. Sebabnya Rasulullah itu pernah mendengar orang di kuburan disiksa, itu salah satunya gara-gara dia tidak memperhatikan tentang masalah najis dan kencing. Betul disiksa. Banyak harus hati-hati betul. Jadi kalau keluar dari jeding, jangan bocor kakinya. Bocor baru keluar. Yang bagus niki kula rekomendasikan ke jenengan jeding-jeding niku kalau bisa wonten sing gede. Ngoten. Supaya kalau ndak sing gede, nanti ketika jenengan cawi niku ndak usah ngenteni sikile jenengan metu, nyepret-nyepret njobo pun. Air niku ngene mboten. Najis. Tapi lek wonten sing gede kan ketabrak sih, balik.
Sandalnya sing najis teng jero tok, teng jawi boten. Niki harus hati-hati betul. Ngoten. Jadi kalau kadang Mas terus teng jeding sing boten wonten ngotenan ini kula siram sik sing. Nggih. Padahal kula kelocur kula pindah. Mboten segede ngoten lho, ngati-ngatine ngoten. Jadi saya memang teng jero jeding disediani sandal. Niku wonten sing gedhe terus disediani sandal dadi wis suci teng jero sampai suci baru keluar. Memang sunnahnya memang ning jero jeding ku pakai sandal. Sunnahnya ngoten. Jadi lek umpamane ning jero jeding boten pakai sandal, ndak pati ahli sunnah wal jamaah. Ngoten. Mong wabet derek Kanjeng Nabi ini masyaallah. Iki kita derek sak mampune nggih. Pokoke mboten sing haram mawon dilangoni. Tapi lek masalah najis ini harus diperhatikan karena ketika jenengan khusus itu masjid kok bawa najis, maru ngono najis kabeh sak masjid, sapa sing tanggung jawab? Wah, hati-hati saestu. Ane dawuh Kiai kula, Kiai Solah niku sering dawuh sing apik niku lek pancen masjid niku ana tempat napa niku jenenge? Niku jeding, nah ana kolahe sing kirane lebih dari 2 kola. Aja kurang dari 2 kola, lebih dari 2 kola. Jadi mesti produk gede banjir. Kirane tiang niku metu teko jeding memang betul-betul langsung lewati mriki dadi suci. Repot itu mriki tuyo mawon angel. Iki sudah repot. Makanya kenapa? Jadi tuh cara sekarang ini mensucikannya itu harus betul-betul hati-hati. Kalau mesti kalau peluncur, sikil kalau mesti tak peluncur. Rian tempat ndamel jeding teng griya niku kula sanjang. Awale mboten paling sengit, kula sanjang paling sengit. Nggih, paling sengit, akhirnya paling sengit. Nah, pertama kan tipis mawon. Akhirnya kalau nyuwun diangkat lebih dari akhirnya paling 4 cm. Sehingga air betul keluar. Makanya hati-hati tetap. Jadi masalah najis ini hati-hati. Khususnya hal-hal yang seperti ini, masalah mensucikan najis itu harus juga diketahui perempuan. Karena perempuan yang sangat sering berhubungan dengan mensucikan pakaian, mensucikan barang-barang, misal piring ataupun gelas, itu sering perempuan itu tidak paham. Saya kalau kapanane di kalau sering perhatikan lari kora-kora tenggrio, saya perhatikan kadang-kadang harus nyamur, betul. Kadang-kadang orang ajar udah gitu caranya. Kadang ini kalau takkan kita wonten takkan ngumbah kacang itu harus ceblok teng area sing niku jenenge rawan kotor, rawan najis. Awak itu dikumbah sih. Ternyata lari itu langsung mundut tuyo sak gelas, lagi sak cipuk ngeten. Dipendet kacangnya langsung kacang sing kotor niku cemplung wonten cipuk niku lho dadi najis kabeh lho. Aduh. Iki lho pentingnya di sekolah iki. Akhir ndak ngoten carane. Lho bener. Saiki cipuke kumbah sik sekian banyu. Nah, terus pun kacang itu cekelan, terus dikelucuri. Baru suci. Jadi kadang-kadang mikirin bukan untuk najis sih. Seperti kacang ini sudah mari dikumbah. Wah itu. Sebabnya kita itu mengkonsumsi sesuatu yang najis haram. Contoh jenengan mantun mutah. Nih, kan mulutnya wonten utah. Bekas utah. Niki lek jenengan badhe minum, dikemoni dhisik lho. Dikemoni terus dikokno matu-matu baru minum. Nah, langsung. Nah, ini berarti ma'am sesuatu yang akan kecampuran dengan bekasnya mutah masuk. Ini benar. Ini tentang masalah najis harus betul-betul diperhatikan. Oke, saat ini kita akan masuk kepada materi praktek mensucikan najis. Ini wonten praktek. Jadi najis berdasarkan cara mensucikannya ada 3. Tadi ada najis mughaladzah, ada najis mukhafafah, ada najis mutawassit. Mughaladzah niku najis anjing kali celeng. Nah, ini mughaladzah. Jadi lek wonten hal-hal yang berhubungan dengan ini maka wajib disucikan. Gimana cara mensucikannya? Caranya adalah pertama, najis yang ada itu harus dibuang dulu sampai
tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya. Ini kering, baru ambilkan air siram 7 kali. Salah satunya pakai debu. Misal di sini nanti ada telek misal, atau anaknya apa babi, atau anjing masuk ke sini, dia jalan-jalan kakinya basah misalnya, kaki ini basah, di sini ada bekasnya, maka harus dibersihkan dulu bekasnya. Ledok-ledok itu bersihkan dulu sampai tidak ada bentuknya. Baru kalau sudah tidak ada bentuknya, siramkan air 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Yang mana yang harus dicampur dengan debu? Masih debu itu tanah. Yang mana yang harus dicampur dengan debu atau tanah? Terserah. Basuhan yang pertama boleh, basuhan yang tengah-tengah boleh, ataupun basuhan yang terakhir juga boleh. Tapi yang terus lama selesai basuhan yang pertama supaya nanti bisa bersih dengan basuhan yang berikutnya. Ini cara mensucikan najis mughalladhah. Jadi tetap kalau di kitab kadang-kadang di kitab-kitab dasar itu langsung saja najis mughalladhah cara mensucikannya langsung disiram dengan air 7 kali salah satu dengan debu tanpa ada keterangan najisnya dihilangkan dulu. Oh ya tambah najis. Ya, jadi memang inti mensucikannya menyiram, tapi wasilah atau tata caranya sebelumnya najisnya harus dibuang dulu. Nah di sini ada telek babi langsung dengan siram pitu ya tambah amburadul telek ini, tambah najis kabeh, tambah roto. Jadi memang caranya najisnya diambil. Sama najis kalau mukhafafah, najis yang ringan. Najis yang ringan itu najisnya air kencing, air kencingnya anak bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi makanan kecuali susu. Kecuali susu. Nah, kemudian cara mensucikannya gimana? Cukup diciprati dengan air. Bahasa fikihnya rasul ma. Diciprati air. Nah, tapi perlu diingat, ini intinya memang menciprati air, tapi menuju mau menciprati air, najisnya itu dihilangkan dulu. Kencingnya bayi itu harus dihilangkan dulu. Misal anak bayi itu sini kencing, itu diambil dulu, dibersihkan, ya di tisu atau dilap dibersihkan, kemudian sampai mulai kering. Setelah kering ambilkan air, diperciki. Nah ini pun memercikkan harus sampai rata. Memercikkannya harus sampai rata. Mboten rata, dia mboten suci. Wah, tapi meratakan itu penggawean. Lek kula mboten sabar. Taruhan. Ini cara minimal, memercikkan cara minimal. Mungkin aja ini dipraktekkan saat kondisi air betul-betul tidak ada. Mungkin aja loh. Saniki air mawon jenengan air rada angel wis bingung wis kate adus saya ngirit-ngirit, adus jebur boros ya dia mau bojone iki. Kelihatan gak ono mikir adus. Nggih. Tanteng. Nggih. Nggih cantik. Nggih morong masuk aku wae. Morong. Nggih men jebur. Jadi niku najis mukhafafah. Najis yang ringan. Tapi niku mau air kencingnya bayi yang belum berumur 2 tahun. Tas laki-laki. Tapi nek wedok mboten, wedok niku sejak lahir pun mutawasithah. Niki mboten sami, mboten adil, bukan mboten adil, onder diri ndak padha. Kita adil itu tidak harus sama, adil mboten harus sama. Adil itu sesuai dengan posisinya. Niku jeneng adil. Wong wedok niku onder diri mboten sami. Ngeten mawon, Bro. Wong wedok mboten adus sedina, kali wong lanang mboten adus sedina. Kira-kira mambuan pundi? Apa wong wedok? Mesti kulo iki ngajar teng pondok putri iki puluhan tahun. Puluhan tahun. Teng pondok Asuniah niku suwe kulo ngajar. Mlebu pondok putri. Nggih sing mari dhuwur rata-rata mari dhuwur kan adus. Karo mlebu pondok putra padha mari dhuwur.
niku ya padha-padha nyengeti, tapi nyengeti lek karo wedok ndak mari-mari. Kok sampai merasuk ke dodo ora. Itu sahuan maksudnya. Maksudnya dodo ini nyengeti gak mari-mari. Wah, memang. Oh, ndek makanya sing seneng pakai minyak wangi niku tiyang ekstrim. Iya. Nih, Pak Toha mah tidak ada selung dino wis beres mawon nih. Malah niku gawe jimat bakso ben laris. Oh langsung beda nang. Iki under diri mboten sampe. Terus malih yang laki-laki yang berumur belum 2 tahun, nih. Donggrang itu walaupun tidak mangan sego itu tetap mutawasi toh, mutawasi toh ngene. Niko lek najis mukhafafah cara minimal memercikkan air, tapi sampai rata. Lek mutawasi toh kados kencingi orang biasa atau pelai PT ataupun yang lain, itu caranya dibuang najisnya sampai bersih. Kemudian sudah tidak ada, kira-kira tidak ada baunya, baru kemudian disiramkan pada bekasnya, itu sudah suci. Pasti jadi najis awal itu pasti turun. Anu mau apa? Deterjen. Sebilan saya. Gimana? Sebilan. Saya minta Pak Angga untuk praktek ini. Pak Angga praktek mensucikan najis mukhafafah. Jadi seandainya ini kencingnya bayi, seandainya kencingnya bayi, maka caranya ini harus dibuang duluan. Ini seandainya di lantai harus dibuang dulu sampai kering, diambil di sini. Kalau bisa jangan dirata-ratakan supaya dirata-ratakan nanti berarti bekas najisnya semakin banyak. Kalau bisa jangan ini, jadi yang dari kalau diratakan berarti ya dengan harus keringkan yang kena nanti. Oke, tambah berarti keringkan. Tahu sini aja. Apaku ini tadi karena jembret. Nah ini seandainya ini jangkep kering, maka nanti ngambil air cukup dipercikkan. Tapi ingat, tangan jenengan tadi kalau tersentuh najis, jangan kemudian tahu dimasukkan langsung, harus dicuci dulu. Oke, ini kadang-kadang saya ukuran sering nemoni praktek lari pondok itu kadang-kadang ngoten. Supe kalau tangannya habis najis langsung dileburan banyu sithik. Ini cara mazhab Syafi'i, air sedikit kecemplungan najis berubah tidak berubah menjadi najis. Itu cara mazhab Syafi'i. Makanya jenengan tadi kan kena najis, harus dicuci dulu tangannya. Oh, dicuci dulu. Kita harus betul hati-hati betul masalah najis. Kan ini mau mencucikan najis yang mukhafafah. Di mana? Cukup jenengan diambilkan gini, nanti ya, percikan sampai merata. Sampai merata, betul-betul yang kena najis itu harus terkena air. Waduh, tidak disiram dengan air banyak. Ini cara minimal lah, nih. Tapi jenengan sabar. Supaya mercikan itu tidak gampang, nih. Waduh. Tapi kondisi air banyak saya rasa jenengan nggak sabar. Nih, langsung aja kalau umumnya itu cara minimal bersihkan. Tapi kalau kondisi air sedikit bahkan sulit untuk diminum, saya rasa mungkin itu dipraktekkan.
Enggak untuk begini. Nggih. Sebabnya air itu Pak, hakikatnya lebih mahal daripada emas. Saya setuju. Jangan betul nggak ada emas, betul kilo mati. Gitu. Ingat kan? Dan emas tuh, gitu. Dan emas, kilo emas oleh sakit. Coba daging emas plus di rumah, coba daging di air. Belum dinoy dan di banyu. Ada perang mendapur gitu. Pada hakikatnya air itu lebih mahal daripada emas. Makanya betul. Nah, kalau umpamanya dengan betul sabar, semisal napa niku jenenge kate merciki ya ono banyu akeh disiram air. Bisa. Nah, air ini, nggih, apakah najis atau tidak? Tidak najis kalau asalkan ini sudah tadi kering, sudah dibersihkan. Ya, sudah dibersihkan dan kering, maka air yang dibuat untuk menyiram bekasnya di tempat najis tadi itu sudah tidak dihukumi najis. Ya. Tapi dihukumi mustakmal. Dihukumi apa? Mustakmal, air yang telah digunakan untuk mensucikan. Itu. Ini kalau yang napa niku jenenge mukhafafah. Sekarang kalau mutawasitoh gimana? Ya sama caranya. Seandainya mutawasitoh, yang bedanya kalau mutawasitoh minimal adalah menyiram. Kalau tadi apa namanya mukhafafah minimal diperciki air. Mutawasitoh. Coba ganti panas di Bapak. Ini panas tapi urusannya masjid ini. Ngisi sering akeh telek nomor ini. Pak ketua takmir masjid nih. Pas gak ngerti ketua takmir nggih nanggung najisi sholat sama masjid. Nggih. Besok ate kok busuk gowo ditarik karo wong. Gara-gara telek. Gara-gara telek. Ini bersihkan, betul. Oh, buang. Kurang lagi. Sampai betul-betul kering, dibersihkan. Dan tidak ada baunya. Kalau butuh dikerik, misal kali silet, nopo kali nopo dikerik, iya. Seandainya ini sudah dianggap bersih, jadi gimana cara bersihkannya? Tinggal menyiramkan mau, siram. Dan airnya ini suci. Airnya ini sudah suci. Nah, gimana ya? Buang aja di langit. Ya. Jadi maksud ini cara misalkan najis pertama sih. Pokoknya syaratnya tadi kering. Kalau umpamanya gini, ini saya langsung potong. Kalau umpamanya kadang mensucikan najis telek itu harus sedino mawon garing ku rada angel mek tisu ndak mang salah. Kadang ambune wis ceket. Niki iso ilang lek disabut. Pripun mboten napa-napa, damel bantuan sabun riyin. Jadi dikerik riyin kok angel nggih tisu kan kayak sabun riyin dikosoki, kayak itu ya sithik misal kosoki nggih. Mantu ngoten dibersihkan. Bersihkan sabunnya, bekas sabunnya dan bekas airnya disuci. Dibersihkan sampai mboten wonten bekase baru disiram. Paham? Jadi kita praktekkan mau. Misal ini. Ini seandainya telek kering. Nih, coba bersihkan kali tisu. Dibersihkan ternyata masih ada sulit, baunya masih nyengat. Ini gimana? Coba datangkan sabun sedikit saja. Kalau mamanya memang tidak bisa hilang kecuali dengan sabun, boleh dibuat sabun. Masuk mana? Atau bata? Itu contohnya bata atau sabun. Contoh soi, sekiranya baunya hilang. Ini bekasnya harus bersih, sudah harus kering. Dicarikan lap yang kering, Nah, kemudian kalau sudah kering, misal, tinggal menyiramkan air. Tapi perlu ingat tangan yang kena najis jangan sampai menyentuh air yang mau dibuat
mensucikan. Iku ngoten. Siram aja, Pak. Apa harus merata semua? Misalkan Ya, utamanya tempat yang kena najis itu. Nggih, tempat yang kena najis. Pun suci sudah. Jadi maksudnya apa? Kalau bisa cara seperti ini, umpama najisnya di sana, itu tidak harus ngepel sama masjid gitu. Cukup tempat itu tuh yang harus disucikan. Nah, umpama di sabun, tasik mampu, warna isi ceket, ini tidak bisa dihilangkan kecuali keramik itu kudu didetel ini misalnya. Piye lek ngeten iki, mboten napa-napa. Niki jenenge fi halati ta'adzur. Niki berarti darurat, nggih, ngeten iki najis tapi dimaksud. Jadi dalam mensucikan najis itu cara fikih wonten fi halatil yusri, wonten fi halatil usri, wonten fi halatil udri. Yusri itu gampang. Yusri gampang, paling lawan niku wis disisu langsung ilang, cukup siram. Lek sing angel, fi halatil usri iki keadaan sing angel. Angel ku piye? Iki ndak iso dilakukan kecuali disabun. Nah, ya kudu disabun sih. Tapi bekas sabun mungkin kudu dilangi sih. Maksudnya tetep disiram. Nggih. Syaratnya dhewe ini kudu nyiram. Nah, kemudian kalau ndak bisa dihilangkan kecuali keramik itu kudu dirusak. Nggih, iki jenenge halatil udri. Tingkat sing napa niku jenenge mustahil dihilang. Maka ngeten iki apa ya wis dianu disiram mawon iki jenenge darurat. Betul napa? Lah iku kudu ngertos ngeten iki. Pun kula elingaken saestu syarat niku disiram. Mboten kenging cara kain ini kadang ngurus bagian wong desa. Mantun diberseni, cukup diambilkan apa kain niki wis dibasahi, kok diosep-osep tok ngeten. Pengali. Lah niki ndak suci malah tambah najis. Bapak syarat nyuceni najis niku adalah ghuslul ma'i, nyiramno banyu. Nyiramno banyu ku apa? Sayalanul ma', mengalirkan air. Lah lek nggih tisu sing dibasahi, nggih, terus digosok-gosok itu tidak ada mengalirkan air, sehingga tidak sah. Paham nggih? Oh, niku yang mutawasithah. Apa kamu di? Panjang. tidak tenang. Pun mati. Pak Toha nyucikan najis munggola tuh. Nih. Oh, nasi berat-berat ini Pak Toha. Nggih. Nggih, kuatire Pak Toha dicurigai baksonya bakso najis munggola tuh, dicurigai. Tapi insya Allah asli sapi. Sapi kan tak tahu. Kalau sapi-sapi ya tak. Surat. Seandainya ini adalah kencingnya babi atau kencing atau minyak babi sudah ya, kencingnya anjing. Coba monggo Pak Toha, ini dihilangkan dulu najisnya. Buang. Ya. Bang komplong mah ada. Terus, masih belum lagi. Oh, keren. Ngiding. Keren. Dianggap ini sudah kering, sudah selesai. Maka gimana cara mensucikan najis mula tuh? Dibasuh berapa kali? 7 kali, Gus. 7 kali. Pertama pakai pakai debu. Dicampur debu. Oke. Oh, Debu, Gus. betul. Campur seandainya ini debunya supaya ada bedanya. Pastikan tidak sama. Kemudian tambahin dengan air biasa ini. Tambahin air biasa, tambahin 6. Nyata kok besar begitu ya. Aing berada. 4, 5, 6. Minimal tambahin 7 ya. Tidak apa-apa. Minimalnya. Dan ini sering saya praktekkan dulu saat saya awal-awal datang ke sini. Saat pondok belum ada pagar, itu tiap malam disamperi sama anjing gitu. Sehingga subuh itu ngepel sama santri itu. Oh ini baru praktek saya najis munggola tuh. Di Jember tidak pernah saya praktek. Di sini sama Allah dituntun, oke. Kamu duit ilmu sama praktek kepon ndak.
Istri najis mula pun. Ini pentingnya adalah ketika jenengan mau di sini. Nah, cara mensucikan najis ini terpenting kalau masalah pakaian. Jadi kalau isi, oke. Nah, pakaian jenengan harus berusaha hati-hati antara pakaian yang najis kalian sebut najis. Lek kate mbak jenengan pilah. Ojo dikombar. Dikombar dadi najis kabeh. Syukur dikombaran mboten napa-napa tapi kudu mungkin girai betul-betul dikira satu-satu. Harus dikira satu-satu. Ngoten. Kalau mbak itu mesti tak pirahin sing najis lan mboten najis. Kalau yang mboten ngoten dibasuhin, diklucuriin. Nggih disucikno dhisik. Jangan dhisik baru suci, baru diare tempat suci dikum. Dadi suci. Ngoten. Baru niki terus mungkin mantun kari bilasi nyelangno sabune. Ngoten hari kucek-kucek berarti kan suci. Karena sebelum masuk ke bak belum dikum, itu suci dulu, kemudian dimasukkan dikum. Kucek-kucek mantun bilas-bilas banyak apa sabun itu. Atau walaupun baru dibilas karena sudah suci nggih mboten apa-apa seandainya. Nah maksud kula niki juga perlu hati-hati. Kula ngeki cara sing ati-ati mawon. Nggih, lek jenengan pakai mesin cuci. Khususnya pakai mesin cuci niku sing sae nggih. Niku wau sing najis dipisah dulu. Nggih dibasuh dulu. Ngoten. Mantul ngoten nek pun suci niku dimasukkan mesin cuci dicampur kali pakaian sing suci baru di situ dimasukkan ke sabun botol. Nek sing najis nggih kuatirnya nanti air mendak mengalir di situ bisa menjadi najis semuanya. Tadi malah ruwet mungkin pakaian. Nah, kalau selalu mengajukan ke ibu-ibu yang ngaji ke saya itu pilah dulu yang najis, sendirikan, sucikan dulu baru masukkan. Sucikan gimana ya caranya gampang kan tinggal nyiram berulang kali. Jangan disabun dulu kalau kemudian nanti dimasukkan di mesin cuci yang sudah campur dengan mesin cuci. Itu pakai mesin cuci karena mesin cuci itu kan gunanya kan bantu ngucek bantu ngucek gitu. Tapi biasanya tidak dicampur ngucek kalau tangan juga bersih pisan. Kalau sering riyen waktu teng tarim itu nggih di laundry itu nggih di laundry lalu waduh enggak bersih. Tapi kemudian ada laundry yang bagus ternyata dia dengan tangan juga lebih bersih. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu sekilas tentang praktek mensucikan najis. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tentang masalah najis ini.